Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Taruma Voice. Welcome to Taruma Voice. Di siang hari ini kita akan mewawancarai angkatan pertama di SMP IT Taruma, yaitu ada teman kita, sahabat kita, yaitu Firdaus Jordan Firmansyah, dan satu lagi yaitu ada Fauzan Ar-Rahman Pelupesi. Nah, di siang hari ini kita akan mengangkat tema itu tentang murojaah Al-Quran. Sebetulnya di siang hari ini mereka eksklusif untuk memurojaah Al-Quran. Akan tetapi kita kan belum tahu ini profil dan keseharian mereka dulu sebelum di Taruma. Apakah sebelum di Taruma itu mereka sudah bisa menghafal Al-Quran atau belum? Karena di saat ini Fauzan dan Jordan sudah mampu menghafal 4 juz Al-Quran, yaitu dari juz 30 sampai juz 26. Ini adalah sebuah kebanggaan dari kita, dan kita pun akan mengeksplor bagaimana perjalanan kisahnya, suka dukanya menghafal Al-Quran, berat atau tidak beratnya, sehingga mereka mampu sedikit demi sedikit menaiki tangga untuk menuju level atau derajat yang mulia di sisi Allah. Karena derajat orang penghafal Al-Quran yaitu disamakan oleh para hafiz yang hafal 30 juz. Dan di sini kita sebagai orang-orang yang sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran dan tetap konsisten untuk murajaah adalah salah satu orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga kitab sucinya. Nah, di sini keseharian mereka tidak hanya menghafal Al-Quran, akan tetapi mereka itu sibuk belajar, mereka itu sibuk bermain bola, ada jadwalnya, ada latihannya. Akan tetapi di malam harinya, yang kerennya itu di malam harinya mereka itu menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, sehingga 3 tahun dari tahun 2018 sampai sekarang sudah menginjak di tahun 2020, mereka sudah mampu menghafalkan 4 juz. Nah, kita simak keterangan Jordan dan Fauzan, ya. Dan ketika kamu, Dan, coach wawancarin kamu nih, Dan, ya. Jadi relax ketika wawancara kita. Kira-kira, Dan, dulu sebelum masuk Taruma kamu sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran atau belum, Dan? Sama sekali belum, Bud. Sama sekali belum. Kamu belum tahu, sama sekali belum tahu itu membaca Al-Quran, terus sama sekali masih kosong hafalan Qurannya. Kalau hafalan gara-gara dengar, Bud. Gara-gara dengar Dengar di masjid, ya kan. Iya. Kalau mau sholat kan ada kayak ada murojaah kayak gitu itu. Iya, ada murojaah Quran. Masjid, ya. Kamu menghafalnya itu karena dengar speaker masjid. Iya, karena sering. Gitu ya. Akan tetapi, Dan, ketika kamu di rumah dulu, ya. Dulu kan itu kamu masih kelas 6 SD, ya. Nah, itu kamu ikut pengajian atau ada rutinitas ngaji di rumah? Bagaimana, Dan? Ada nggak? Ada, Bud. Tapi Ada rutinitasnya. Iya, tapi saya sering bolos. Oh, sering bolos. Nah, ini adalah cerita yang uniknya, ya. Sering bolos. Apa yang menyebabkan kamu bolos nih ketika di pengajian itu? Saya kan Gara-gara apa gitu kamu iya, ceritain coba. saya kan sering main game tuh, Bud. Iya, main Jadi game. saya kalau Main game PS, game komputer, online, game komputer, online. komputer. Iya, terus Gamenya namanya League of Legends. Saya Iya. main itu tuh, Bud. Jadi Main saya kalau ngaji, Iya. pas ngaji kan itu jam 4 sore ya. iya. Habis asar. Nah, habis asar tuh saya jalan, Bud. Jalan dari rumah Salim dulu kan ke Iya, orang tua. salim ke mamah nih, Iya, salim nih. Salim, ya kan. Mah mau berangkat ngaji gitu ya. Bareng sama temen cewek. Iya, bareng. Iya. Nah, terus? jadi pas sudah di pertengahan jalan tuh, Heeh. saya bilang ke teman saya, udah lu duluan aja. Nah, kayak gitu, Bud. Iya, Saya gitu. langsung belok kiri. Saya Selalu langsung belok ke kiri. warnet, iya. Berarti teman kamu ke kanan ke pengajian, Iya. kamu belok kiri ke rental ini, Iya. ke rental komputer. Warnet, iya. Ke warnet. Oh iya. Iya, iya. Tapi pernah nggak sekali-kalinya kamu ini ketahuan nih sama ibu kamu? Pernah, Bud. Pernah. Jadi- Kejadiannya gimana tuh? Jadi pas pulang kalau nggak salah tuh langsung ditanya sama mama. Pas pulang ditanya sama Iya. mama, habis itu. Dan lu nggak ngaji ya? Bilang kayak gitu, Bud. Iya, terus? Ya terus saya diomelin di situ. Iya, iya. Kamu ngakunya apa? Ngakunya telat, Mak, kalau nggak salah. Telat. Iya. Telat, ngajinya telat. Telat, iya. Terus Datang. mama ekspresinya? Apa bohong lu? Bohong gitu? Gua tanya ke temen lu, katanya kagak Kagak ngaji. kagak ngaji ya katanya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu cerita
sedikit dari Jordan. Kita coba cek ya. Kita coba dengar cerita dari Fauzan. Ya Fauzan, ketika di rumah dan Zan, kamu ada rutinitas ngaji ya sama ibu atau seperti Jordan nih ngaji di luar gitu? Ada di luar. Ada di luar. Tapi ke apa pemahaman kamu nih di Al-Quran ya, sudah kamu dapatkan di situ atau ada keisengan-keisengan lain nih seperti Jordan gitu? Yang kamu apa ya, saya ngaji ya disuruh umi saya ngaji, ya saya ngaji coach gitu. Gimana? Dari sekolah. Dari sekolah ngajinya. Ketika sore itu? Sore pengajian juga. Sore ikut pengajian juga. Sudah berapa juz Jan? Yang ketika kamu hafal itu? Berapa surat gitu? Berapa surat? Baru sampai Al-Insyirah doang. Baru sampai Al-Insyirah. Dari Anas Iya. sampai Al-Insyirah. Nah, ada nggak sih Zan keisengan kamu ini ketika disuruh ngaji itu ya? Entah itu sama ibu kamu atau sama guru kamu, disuruh ngaji tahu-taunya kamu ngapain, disuruh ngaji tahu-taunya kamu melancong kemana, pernah nggak kayak gitu? Enggak, pengajian di rumah. Oh, pengajiannya di rumah. Berarti kamu memang terpantau dan terawasi ya? Oh gitu ya. Tapi sebelum masuk Taruma udah bisa ngaji Jan? Enggak terlalu. Nggak terlalu? Iya, nggak terlalu bisa. Nah, itulah ya. Jadi Fauzan sebelum masuk Taruma ini belum bisa ngaji. Tapi ketika kamu merasakan nih Zan, di Taruma gitu ya, kamu paginya harus belajar, siangnya harus latihan fisik, sorenya harus sorenya harus latihan bola, sampai maghrib. Nah, malamnya suruh hafalan Quran. Kira-kira pendapat kamu gimana itu Dan? Berat banget kamu laluin atau sampai sekarang itu masih berat atau merasakan adanya keringanan, adanya kamu tuh rasa bangga gitu setelah melalui perjalanan itu Dan? Biasa aja kalau nggak ada tasbih. Biasa aja? Gitu. Iya. Jadi Zan, ya itu kan kamu merasakan biasa aja ya. Tapi kamu pernah nggak ngerasain adanya sebuah peningkatan gitu? Peningkatan di dalam diri kamu. Oh, alhamdulillah ya saya udah bisa hafal segini gitu, sekian surat, sekian juz gitu. Iya. Ada. Dan ada nggak sih ekspresi atau reward atau orang tua kamu itu menggambarkan kebahagiaan, kecintaan gitu ya sama kamu? Oh anak aku gitu kan bisa hafal ini berapa juz gitu. Pernah nggak orang tua kamu mengungkapkan itu? Iya. Iya. Siapa itu yang mengungkapkan itu? Umi juga. Umi sama Abi juga. Itu ketika apa kejadiannya? Ya habis selesai itu tasbih itu. Habis selesai tasmi. Iya. Oh itu ya. Itu kita coba untuk cerita ke Jordan. Dan Ya. kamu kan sama sekali nih belum bisa nih ngaji nih, suruh ngaji melancong kemana gitu kan ya. Akan tetapi kamu di sini tuh mampu gitu ya, mampu ngaji, mampu jadi imam gitu ya. Jadi imam sholat yang dimana kamu dulu tuh boro-boro jadi imam gitu kan ya, tapi di Taruma kamu bisa mimpin jadi imam sholat, punya nada sendiri ketika ngaji gitu kan. Yang kamu rasakan bagaimana Dan? Cukup bangga buat. Cukup bangga adanya sebuah peningkatan. Iya. Yang membuat kamu Dan itu semangat banget itu karena apa Dan? Semangat apanya buat? Semangat kamu kan ngafalinnya. Kamu tuh udahlah aku nggak mau, kan bisa aja nih kamu nggak mau ngafalin, bisa aja ada pilihan seperti itu. Akan tetapi kan kamu masih terpacu nih sama semangat kamu nih. Apa yang membuat semangat kamu itu tetap bertahan sampai sekarang untuk menghafal Al-Quran? Orang tua. Dalam visi kamu, dalam cita-cita kamu ke orang tua itu, moto kamu itu kamu berinisiatif apa gitu, atau kamu saya pokoknya harus hafal Al-Quran segini agar orang tua saya bangga. Pokoknya saya adanya target gitu. Ada nggak? Kalau target belum sih, Gut. Belum. Kalau buat banggain orang tua ada, Gut. Ada. Ngikutin program sekolah sih kalau target, Gut. Oh gitu ya. Kalau target ikutin program sekolah. Iya. Tapi yang membuat kamu bisa bertahan sampai sekarang nih untuk menghafal Al-Quran Dan? Orang tua. Motivasi untuk orang tua, bukan motivasi karena temen aku bisa hafal segini aku harus segini, enggak.
Itu juga jadi Motivasi penyemangat, kamu penyemangat. untuk menghafal Al-Quran, Zan. Ternyata itu sebagai ini juga ya, Dari orang tua. motivasi. Sebagai motivasi kamu ya. Iya. Yang membuat kamu gitu kan. Apa Zan, pernah kalau ada kamu, cerita Zan, atau hadis yang motivasinya, kamu Zan, dengerin gitu kan. dari mana, Zan? Yang membuat kamu benar-benar termotivasi Motivasi kamu untuk menghafal menghafal Al-Quran, Quran untuk orang tua kamu. Dari orang tua ada juga. Dari orang tua. Kan ada hadis itu ya. Yang membuat ketika kamu gitu kan. Apa ketika kita pernah ada diberi- cerita atau hadis ketika yang kamu kita dengerin menjadi- gitu kan ya. Yang membuat kamu benar-benar termotivasi menghafal Quran untuk orang tua kamu kan. Kan ada hadis itu ya, ketika ketika kita menjadi hafiz Quran ya. Di sini hafiz Quran belum dikatakan 30 juz ya. Hafiz Quran adalah orang-orang yang menjaga hafalannya dan terus berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang hafiz, menjaga Al-Quran itu sendiri agar interaksi kita dengan Al-Quran itu semakin dekat dan semakin intens. Apa yang membuat motivasi kamu? Oh, yang hadis yang memberikan mahkota ke orang tua gitu. Jadi kamu memang bercita-cita, berniatan gitu ya untuk kedua orang tua kamu. Iya. Kalau kamu Dan? Sama? Sama kamu yang memberikan mahkota gitu ya. Terus sama apa ya? Kan hadisnya kan ada yang buat orang kalau udah masuk neraka memberi syafaat orang yang di neraka. Iya, betul. Jadi selama di sini pengetahuan agama kamu juga semakin meningkat ya, Dan? Iya, Kut. Iya. Dulu mah nggak tahu Kut, namanya hadis-hadis kayak gitu, Kut. Oh, dulu nggak tahu sama sekali. Dulu yang kamu tahu apa, Dan? Hadis apa ya? Nggak ada kayaknya, Kut. Nggak ada kayaknya dulu saya kalau hadis. Jadi cerita awal hijrah kamu nih, Dan nih. Dari dulu kan kamu nggak mau ngaji kan, biasanya orang kalau nggak mau ngaji kan agak susah nih ngajinya. Tau-taunya kamu kok bisa ngikutin ini, ngikutin itu, yang maksudnya bisa ngafalin Quran, bisa tahu agama, pengetahuan agama kamu makin banyak. Apa yang membuat atau memotivasi kamu, Dan? Saya pas pertama kali masuk sini tuh cukup ini Kut, aneh gitu, bingung. Cukup aneh dan bingung. Iya, kenapa tuh bingung? Selain saya masuk sini kan karena bola tuh, Kut. Iya, tujuan kamu bola doang di sini. Iya, tujuan saya bola. Soalnya saya tahu karena di sini ada bola doang, Kut. Iya. Saya nggak tahu tuh namanya ada yang ngaji. Ada yang ngaji nggak tahu. Saya, Kut. Katika nggak ngajarin juga? Nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Tiba-tiba pas masuk sini malamnya tuh belajar nana tuh. Oh, nada ya kan, nada ilmu yasar. Saya nggak tahu tuh, Kut, gitu sih. Oh, ini belajar nada ilmu yasar kan. Kamu belum tahu itu juga ada Al-Quran? Sama sekali nggak tahu, Kut, saya. Terus? Itu agak aneh Kut, saya kok ini tiba-tiba belajar ngaji, tiba-tiba ngapal. Saya pas waktu pertama kali ngapal aja itu, Kut. Iya. Saya apa ya, nggak bisa. Kan itu saya ngapal tuh nggak bisa tuh, Kut. Saya pas nyetornya aja tuh sampai mau nangis, Kut. Oh, karena sampai nggak bisa. Sampai saking nggak bisa. Saking nggak bisanya, sampai mau nangis itu, Kut. Iya. Pas nyetor kokot guntur itu saya ingat banget. Pas surat Al-Buruj. Iya. Udah ngapal, terus sama kokot guntur salah ya udah saya di situ mau nangis gitu. Udah hafal ya kan, udah susah ngapal dibilang salah iya. Terus ketika kamu udah jatuh gitu tuh ngapal dibilang salah gitu kan, yang membuat kamu bangkit lagi buat ngafalin Quran apa? Pas waktu pulang tiba-tiba apa ya, keluarga saya ini semua tiba-tiba tuh ngapal Quran. Oh, keluarga kamu tiba-tiba ngapal Quran semua? Yang nomor 3 sama nomor 2. Kakak kamu nomor 3 sama nomor 2? Tiba-tiba hijrah. Masya Allah. Tiba-tiba hijrah? Iya. Orang biasanya nakal gitu kan. Biasanya nakal? Cuek gitu orang. Nggak pengen tahu apa-apa, pokoknya cuek. Sholat. Iya, sholat biasa aja gitu. Sholat aja udah nggak ngapa-ngapain, habis sholat juga main lagi gitu. Tiba-tiba ketika kamu pulang ngelihat keluarga, suasana kamu berubah, kamu ikut berubah juga? Iya, ngeliat kok tiba-tiba gini ya, orangnya dulu kayak gini. Iya, tapi jadi... pernah nggak nanya kakak kamu nih, Kak, kenapa sih bisa berubah kayak gini? Kakak tahu agama ini, belajar itu, pernah nggak nanya? Awalnya kakak saya yang nomor 2, jadi dia sholat di masjid ya. Sholat di masjid. Pas dia sholat di masjid itu sholat asar, waktu sholat asar. Jadi dia sholat asar. Udah selesai sholat asar, dia sholat lagi, sholat sunnah. Ba'diyah katanya, Ba'diyah. Karena nggak ada tuh, dia sholat Ba'diyah tuh. Akhirnya sholat Ba'diyah. Nah, pas selesai sholat Ba'diyah dia didatangin sama orang, Bud. Didatangin sama orang? Iya. Dikasih tahu kalau sholat asar tuh nggak ada Ba'diyahnya. Sholat asar, sholat subuh tuh nggak ada Ba'diyahnya. Dari situ lah dia berinteraksi sama orang yang itu, Bud. Dekat sama orang itu, sering ngobrol. Jadi
Dari situlah dia berubah. Jadi ke bawah di keluarga. Yang nomor 3. Mama juga dulu nggak pakai kerudung, Mama nggak pakai kerudung dulu. Gara-gara nomor 2 juga. Kenapa itu? Dipuji-puji kok. Jadi dia iya kan sekali-kali dipuji-puji. Dipuji sama dia. Jadi dia sekali apa ya? Itu Kak siapa itu yang nomor 2? Angga. Kak Angga. Iya. Jadi dia apa ya? Mama kan keluar tuh nggak pernah pakai kerudung. Iya. Jadi sekali-kali mama waktu itu pakai kerudung. Acara apa ya? Nikahan atau apaan? Arisan. Kayaknya deh pengajian deh kalau nggak salah pengajian. Akhirnya tuh kakak saya nomor 2 ngeliatku. Iya. Ingat mama kamu pakai kerudung. Cantik banget mama katanya. Makanya cantik banget. Iya, mama cantik banget pakai kerudung. Dipuji mulu kut dia. Dipuji terus. Iya terus mama saya juga ngeplay kut. Oh ngeplay seneng gitu dipuji anaknya. Katanya cantik katanya. Itu saya ketawa itu pas pertama kali ngeliat. Kamu ikut puji mama kamu nggak? Saya cuma ngeliatin doang. Iya saya ngeliatin. Pas waktu itu juga bapak saya langsung video call mama. Nah baru si nomor 2 ini langsung muji-muji juga depan bapak. Baru yang nomor 2 ini ngomong ke bapak, Pak, mama cantik kalau pakai kerudung. Nah bapak juga ketikutan jadinya. Ya gimana mas suami dipuji gimana nggak kelepek-kelepek. Oh iya betul. Memang cerita yang unik ini dan tentang apa? Tentang penghijrahan ya, hijrahnya keluarga. Nah di sini dan apa motivasi apa lagi tujuan atau planning kamu ke depan dan buat diri kamu gitu kan ya, buat keluarga kamu dalam menghafal Al-Quran ini dan atau ada pesan dan kesan gitu ya. Sekarang kan ya mungkin ini video akan menjadi kenang-kenangan indah nantinya buat kamu 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu kan, lihat video ini lucu gitu ya sama anak kamu, sama keluarga kamu. Mungkin ada kesan dan pesan gitu buat ayah, ibu, kakak gitu kan. Coba lihat kamera. Ya, saya terima kasih aja sama keluarga, sama orang tua, sama kakak, abang juga yang selalu support saya di sekolah ini, membiayai, menasihati, dan apa ya, saya cukup bangga mempunyai keluarga saya Kut. Saya bangga sekali punya keluarga saya Kut. Karena apa ya, menurut saya orang tua saya itu sangat berusaha Kut untuk membiayai saya. Terapalagi yang nomor 3 sedang kuliah, yang nomor 4 juga sedang SMA juga. Itu sangat sejajar Kut. Jadi saya kalau naik satu SMA, kakak saya yang nomor 4 itu naik kuliah. Ya, iya. Pembiayaan makin bertambah. Makin bertambah. Iya. Saya cukup berterima kasih aja Kut sama orang tua yang selalu mensupport. Dan di suatu hari nanti saya akan membuktikan bahwa saya juga akan bisa membiayai dan mensupport orang tua saya ketika dia sudah tidak mampu. Ya, alhamdulillah. Nah dan ada nggak nih pesan khusus dan buat ayah kamu dan yang saat ini memang sedang berjuang gitu ya, sedang mencari nafkah di luar negeri, apa dan biar kamu ini interaksi dengan ayah lebih dekat nih dan coba dan kamera lagi buat ayah nih dan. Iya. Dan minta maaf dulu Pak, kalau misalnya Bapak kalau nelpon jarang dan angkat juga. Kalau Dan kan biasa kalau main HP main game, terlalu fokus main game, dan juga berpikir bahwa Dan itu salah Pak, sebenarnya Dan salah, dan gak terlalu mikir panjang betapa sakitnya hati Bapak udah bekerja keras, terus bapaknya mau nelpon anaknya buat melepas rindu, melepas sayang, tapi jarang diangkat gitu sama anaknya. Dan minta maaf, insya Allah nggak ada ulangin Pak masalah itu. Dan saya sangat berterima kasih banget Pak sama Bapak Pak, karena udah bekerja keras banget sampai Bapak keluar negeri ke sono untuk membiayai saya. Dan Bapak bekerja keras lah Pak demi anak-anak Bapak, demi istri Bapak, demi keluarga kita Pak. Dapat ilmu.
Ya, terima kasih buat Jordan yang telah menyampaikan pesan pesan ya buat orang tua tercinta, buat ayah yang saat ini memang bekerja ya di luar negeri, interaksi yang agak intens. Mudah-mudahan Jordan ya bisa lebih dewasa ya Dan ya. Iya. Ketika orang tua nelpon mungkin gamenya bisa Diberhentiin dulu. kesampingkan dulu dan diutamakan untuk orang tua. Ya, terima kasih Jordan buat kesan dan pesan terhadap orang tuanya. Dan sekarang kita akan interaksi dengan si Fauzan. Zan, ya ini sekarang Fauzan. Fauzan itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Jordan gitu ya, karena ayahnya Fauzan pun bekerja juga di luar negeri, yang memang untuk interaksi tahun ini sama sekali ayah itu belum pulang ya. Zan ya, belum pulang, belum ketemu kamu Zan ya? Iya. Iya. Nah, terus Zan, ada Zan buat ini. Kamu kan tadi katanya termotivasi ya menghafal Al-Qur'an buat orang tua, buat ibu, buat ayah. Nah, sekarang mungkin kamu berikan nih Zan kesan, pesan kamu untuk orang tua, bagaimana seharusnya kamu untuk berbakti menjadi seorang anak. Zan, coba Zan, omongin Zan. Kamu ucapkan terima kasih, ucapkan apa untuk orang tua kamu Zan? Untuk sesi ini nih, sesi khusus nih. Terima kasih Bi. Ini ya, kalau misalnya itu juga sering motivasiin. Semangat terus kerjanya. Coba deh. Agak lebih ini, lebih diperjelas gitu ya. Fauzan, suaranya gitu loh, suaranya biar kayak si Jordan itu, suaranya jelas. Biar Abi kamu denger itu pun suara kasih sayang dari kamu, suara cinta dari kamu dengan sungguh-sungguh gitu. Ayo Zan, coba diungkapkan dengan sungguh-sungguh. Coach mintanya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sekilasan yang ada di pandangan kamu doang. Keluarkan dari hati kamu. Lepasin Jan, lepasin. Keluarkan dari hati kamu, bukan keluarkan dari pikiran kamu. Ayo Zan, coba Zan. Di mic, biar micnya agak deketin ke kamu juga. Ayo coba. Ya udah, langsung aja. Terima kasih. Terima kasih Bi, Umi yang sering motivasiin, dan juga kalau misalnya lagi ketemu, kalau nggak lagi video call, sama kalau kerja semangat terus. Udah ya. Oke, Bapak dan Ibunya Fauzan. Ini Fauzan ya, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya. Kondisi Fauzan memang sedikit pemalu ya, sedikit pemalu, juga agak sedikit pendiam. Akan tetapi pemalu dan pendiamnya Fauzan ini adalah cinta ya. Bukti cinta, memang cinta itu terkadang susah untuk diungkapkan ya. Ini adalah bukti Fauzan yang dimana ya menggambarkan cinta itu sulit untuk diungkapkan, akan tetapi cinta itu akan Fauzan benar-benar praktekkan untuk bapak dan ibu ya, untuk keluarganya Fauzan ya, insya Allah. Dan terima kasih buat kedua sahabat kita, ada Jordan dan ada Fauzan, mungkin di sesi terakhir. Terima kasih buat sahabat kita Jordan dan Fauzan yang sudah memberikan ceritanya ya. Dan sedikit ini adalah sebuah kisah inspiratif mungkin bagi kita semua. Kita closing dan tunggu program kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.